Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Pada video kali ini kita bakal membahas mengenai IDE Android Studio, di mana yang terbaru versinya 4.1.1, dan saya sering kali menemukan pertanyaan apa perbedaan dari versi sebelumnya. Oke, daripada lama, yuk kita mulai aja videonya. Oke, buat kalian pengguna Android Studio versi lama 3.5, ya versi segituan atau 3.6, ada beberapa perbedaan dengan Android Studio yang terbaru, yang 4.1.1. Yang pertama adalah versi Gradle defaultnya. Gradle adalah salah satu tempat di mana kita bisa menyeting library apa aja yang bakalan kita gunakan di project kita. Nah, saat kalian membuat new project, pertama perbedaannya adalah tidak ada lagi yang namanya Android Synthetic. Jadi kalian harus import terlebih dahulu library ini untuk menggunakannya. Sekedar info aja, Android Synthetic itu adalah di mana kalian membuat ID pada view dan kalian bisa langsung memanggil ID-nya tanpa inisiasi dari find view by ID. Ya, kayak gitu. Jadi, kalau kalian masih ingin tetap menggunakan hal itu, kalian harus import secara manual. Yang kedua yaitu masih dengan library, yaitu library material design. Nah, buat kalian pengguna yang lama, biasanya kan kalau kita membuat konsep material design, apalagi di button, itu kita membuat view-nya dulu dengan menggunakan save. Ya, dengan file save ini kita membuat persegi 4 dengan memiliki rounded di setiap sisinya, di mana kita bakalan mengeset ini kepada view button di atribut backgroundnya. Nah, kalau kalian menggunakan material design atau Android Studio yang terbaru, kalian tidak bisa lagi melakukan hal itu, karena hal itu tidak bakalan memberi efek pada button yang kalian gunakan. Secara default sih sebenarnya kalau kalian menggunakan library material design, kalian hanya perlu mengganti warnanya aja. Selain itu mempermudah kalian, nah tim desain juga harus paham berapa sih rounded yang seharusnya yang dimiliki oleh Android. Jadi nggak ngasal ya, nggak 20, 30, 50 ya sesuka hatinya gitu. Kalau memang ingin menerapkan konsep dari material design. Nah, itu aja dari sisi library-nya. Kemudian dari sisi struktur project-nya, ada beberapa file yang di-rename, misalnya aja kayak style di-rename jadi themes, di mana themes ini memiliki dua varian, karena kita tahu sendiri, Android sendiri memiliki tema light maupun dark. Dark itu yang gelap, light itu yang sebelumnya, yang terang. Saya pengguna light bukan dark. Ya, tapi kadang-kadang tetap butuh juga yang dark. Ya, kayak gitu. Nah, kalau kalian menggunakan file atau Android Studio yang versi lama 3.5, itu file yang ada hanya style. Jadi kalian bakalan mengalami sedikit kesulitan ketika kalian harus menerapkan tema dark. Sedangkan kalau di Android 4.1.1 itu file stylenya udah hilang, di-rename menjadi themes, di mana themes tadi memiliki dua varian. Nah, ini mempermudah saat kalian manajemen mau tema atau stylenya kayak gimana ketika user menerapkan tema dark maupun light. Jadi intinya ini mempermudah dari sisi programmernya. Updatean ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang memang menerapkan material design, menerapkan tema yang sesuai. Jadi kalau misalnya tim UI-nya emang udah paham betul mengenai dark, light maupun konsep dari material, nggak bakalan ada yang namanya custom view. Sebaliknya kalau misalnya terpaksa atau ya mungkin tim UI-nya lagi sedikit memberikan effort kepada programmer, ya mau nggak mau kita coba juga. Nah, itu aja dua perbedaan mendasar yang ada di Android 4.1.1. Nah, kalau kalian pengguna IDE yang mana nih? Udah update atau belum? Karena sebentar lagi kita memasuki versi yang 4.2 yang lebih banyakin fitur, otomatis mungkin sedikit lebih berat daripada yang sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang pengen download versi lawas, masih bisa tetap di-download ya. Masuk aja ke option kayak gini.
Ikutin aja alurnya dan kalian bakal menemuin versi sesuai dengan tahunnya. Kalian bisa terapin atau membutuhkan IDE yang manapun bisa kalian download. Bahkan kalian bisa install beberapa varian dalam satu VC. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. See you guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Sorry banget agak ngebut karena baterai si kamera udah lowbat. Bye bye.